Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Faizatul Solihah, NPM 222500021, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, konsep, dan tujuan ilmu pendidikan Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan Islam. Pendidikan berasal dari kata didik ditambah awalan pe dan akhiran an, yang berarti perbuatan, cara, dan sebagainya. Dalam bahasa Arab, pendidikan berasal dari kata roba, yarbu, yang berarti bertambah dan berkembang. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Dan pendidikan menurut istilah. Secara istilah, kata pendidikan menjadi berbeda dengan makna bahasanya. Para filsuf barat dan muslim memahami konsep pendidikan adalah proses menyiapkan, mengembangkan, dan sebagainya terhadap diri dan jiwa manusia. Sebagaimana menurut Plato, bahwa pendidikan adalah memberikan keindahan dan kesempurnaan jasad dan ruh manusia. Jadi, pendidikan Islam adalah sebuah usaha sadar dan proses pembinaan dan pengembangan potensi peserta menjadi optimal dan bermanfaat bagi masyarakat. Namun, pendidikan Islam lebih luas dan universal atau menyeluruh, karena pendidikan Islam adalah pendidikan yang berusaha membina dan mengembangkan semua potensi peserta didik secara integral dan menyeluruh, meliputi akal, ruh, fisik, moral, etika, sosial, iman, dan ketakwaannya, dan sebagainya, sehingga menjadi manusia yang seutuhnya bahagia di dunia dan di akhirat. Konsep pendidikan Islam itu dibagi menjadi dua, yaitu konsep pendidikan Islam tentang aktualisasi diri dan konsep pendidikan Islam tentang perkembangan. Saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu satu, konsep pendidikan Islam tentang aktualisasi diri. Islam telah menawarkan konsep pendidikan yang sesuai dengan kondisi seluruh umat manusia, baik kondisi sosialnya, psikologisnya, maupun kondisi lainnya yang mampu memenuhi tujuan aktualisasi diri manusia. Konsep pendidikan yang ditawarkan adalah, yaitu satu, ketika Allah memerintahkan kepada manusia untuk beribadah kepadanya, untuk menyembahnya, dan yang kedua yaitu Allah membiarkan ajang kompetensi dalam kebaikan tetap terbuka bagi manusia. Dan yang ketiga yaitu Allah menjadikan penghambaan dan ketaatan manusia kepadanya sebagai tujuan tertinggi. Dan yang keempat yaitu ada beberapa ayat yang menjelaskan pentingnya manusia beraktivitas atau bekerja sesuai dengan kesiapan dirinya. Artinya, setiap manusia memiliki kesiapan-kesiapan untuk memperoleh petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'la ayat 1-3, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Yang artinya, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi dan menciptakan dan menyempurnakan atau penciptaannya dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Yang kedua ialah konsep pendidikan Islam tentang perkembangan. Pendidikan Islam yang meletakkan segala perkara dalam posisi yang alamiah, memandang seluruh aspek perkembangan sebagai sarana mewujudkan aspek ideal, yaitu penghambaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta aplikasi keadilan dan syariat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan Islam itu mencakup pemeliharaan seluruh aspek perkembangan, baik itu aspek material, spiritual, intelektual, perilaku sosial, dan apresiasi. Hal yang penting lainnya adalah Islam mengarahkan perkembangan tersebut ke arah perwujudan tujuan pendidikan yang tinggi, yaitu 1. Konsep pendidikan Islam tentang perkembangan jasmani. Dalam membina kekuatan fisik, Rasulullah SAW menganjurkan umat Islam untuk berolahraga seperti berkuda, memanah, berenang, dan konsep yang kedua yaitu konsep pendidikan Islam tentang perkembangan akal. Dalam pandangan Islam, akal merupakan potensi manusia yang sangat penting. Itulah yang membedakan manusia dan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Dan itu pula yang mendasari pemahaman dan kesempurnaan akal dalam rukun iman. Lebih jauh lagi, Al-Quran menganjurkan penggunaan akal dalam merenungi tanda-tanda
kebesaran Allah yang ada pada diri manusia atau yang ada pada alam semesta ini. Yang ketiga itu konsep pendidikan Islam tentang perkembangan sosial. Menurut ahli sosiologi, pada prinsipnya manusia adalah homo socius, yaitu makhluk yang berwatak, berkemampuan dasar atau memiliki gaziroh insting hidup bermasyarakat sebagai makhluk sosial. Manusia harus memiliki rasa tanggung jawab sosial yang diperlukan dalam mengembangkan hubungan timbal balik, interrelasi, dan saling mempengaruhi antar sesama anggota masyarakat dalam kesatuan hidup mereka. Baik, saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah perwujudan nilai-nilai Islami dalam pribadi peserta didik yang diperoleh dari pendidik Muslim melalui proses yang terfokus pada pencapaian hasil atau produk yang berkepribadian Islam yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, sehingga sanggup mengembangkan dirinya menjadi hamba Allah yang taat, memiliki ilmu pengetahuan yang seimbang dengan dunia akhirat, sehingga terbentuklah manusia muslim paripurna yang berjiwa tawakal secara total kepada Allah SWT, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-An'am ayat 162, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.